rasa manis dan lembut. Paham maksud abang? Ini hanya visual saja, pengganti karena tidak ketemu kelapa muda. Ini akibat Bang Herda yang lama nyari kelapa, ya. Yang ketiga, bahan kue kita adalah gula merah. Kata orang Jawa, gula aren. Kata orang Sunda, gula kau. Kata orang Belitung, gula tirik. Kata orang Bangka, gula kabo. Kata orang Palembang, gula batok. Kata orang apa? Gula kabo, sama. Garam, tolong yang beriuk-riuk agar tidak terkena penyakit. Gondok. Ingat, konsumsi garam sebenarnya bagus selama tidak berlebihan. Ya, kalau Anda berlebihan mengkonsumsi garam, Anda akan menjadi manusia asin. Ya, bukan hanya ikan yang asin. Air putih secukupnya. Kira-kira saya akan sayembara bagi peserta yang hadir dalam acara live acara ini RCTI yang menyatakan. Jadi kalau menampakkan wajah-wajah aslinya jangan pakai topeng semuanya. Tolong Anda beritahu saya, kira-kira deh, kalau kita bikin kue dengan bahan macam ini, kira-kira kue apa yang kita buat? Mana? Kue apa? Telepon. Luar biasa. Belum tepat. Ada lagi yang tahu? Kue apa kira-kira? Ayo. Kue apa? Kue apa? Ayo, kue apa? Ya, ayo kue apa? Hati Bali. Macam mana kue ya? Kalau baru sekarang kamu mau dipakai ada kue hati Bali, macam mana? Ini macam sama. Awat yang menyesatkan. Cewek. Ayo. Kue apa? Kue apa? Mana? Nih, dari sekian banyak anak kita bakti berdiam, duduk di samping, sekali jawab keren. Kue apa? Kue apa? Boleh nyangka? Salah. Kue. Kue ke WC. Ke WC. Oh, iya. Sendiri jadi kue. Begini. Ke WC begini mana? Hah? Oh, ya trio. Tetapin dulu. Kalau ada orang dalam. Kue apa? Tidak tahu. Kue apa? Kue beras merah. Kue apa? Kue bugis. Itu baju atau telanjang? Ada bugis banyak, benar ya? Oke. Baik. Kue apa? Kue putu. Kita tengok. Sama semua ada apa? Bahannya sama ada bahannya. Apa hasil kita berbeda-beda? Berarti ada yang tidak ada yang kurang. Bahannya sama, tapi pas bertanya kue apa? Kadang berbeda-beda. Ada yang kurang, ada yang dade. Kira-kira apa yang dade? Bukan, Pak Bang. Ini bahannya sama, tapi hasilnya kok beda-beda. Berarti ada yang tidak jelas, ada yang kurang. Apa yang kurang itu? Kalau orang bikin kue, bahannya lah sama, tapi hasilnya berbeda-beda, berarti ada yang tidak ada penjelasannya itu. Apa itu? Apa? Nah, benar. Harus pakai resep. Tepuk tangan dulu. Jawab pertanyaan Abang. Bagaimana mungkin Anda bisa bikin kue yang sama sementara tidak ada resepnya? Kenapa jawaban Anda berbeda-beda? Karena resepnya tidak ada. Coba sekarang kalau mau beritahu resepnya. Tepung beras, campur dengan air, tidak boleh lembek, tidak boleh kering, lalu aduk, lalu diparut kelapa, dicampur dengan kelapa, lalu dimasukkan ke dalam bambu. Lalu siapkan gula merah taruh setengah, lalu dikukus. Jadilah kue
Untuk tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jawab. Kenapa teman-teman bisa jawab? Kenapa? Karena ada resep. Sekarang pertanyaan saya kepada sahabat semua yang ada di SMK Bakti, khususnya kelas 12. Orang-orang yang dalam ruangan ini sepakat atau tidak bahwa Anda semua punya produk yang sama, punya potensi yang sama, punya bahan yang sama, sama atau tidak? Sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya kepala, sama-sama diberi akal, sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena resepnya berbeda-beda. Maka dunia mencatat pada tahun 1995, setiap orang apabila mempraktikkan resep untuk sukses dalam hidupnya, maka dia bisa meraih kesuksesan. Maka resepnya harus kita miliki. Sebaik-baik resep untuk mencapai sukses, para pakar ahli mulai dari Amerika, Asia, Australia, dan dunia, mereka membuat rumusan bahwa sukses akan diraih apabila orang memenuhi 3 unsur potensi yang dapat mendukung kesuksesan itu sendiri. Disebut dalam sebuah rumusan ESG. Kita mulai. Kawan-kawan semua, ini gambar apa? Pernah dengar orang lahir ke dunia tanpa tangan? Pernah dengar orang lahir ke dunia tanpa kaki? Pernah dengar orang lahir ke dunia tidak bisa melihat? Tidak bisa mendengar? Bahkan tanpa tangan, tanpa kaki, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, secara mencatat banyak sekali orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik itu meraih kesuksesan dalam hidup. Contoh sederhana, siapa yang tidak kenal dengan Beethoven? Beethoven adalah seorang komposer dunia yang menderita gangguan tuli telinga. Ingat, seorang komposer musik tapi tuli. Bagaimana seorang Beethoven menjadi seorang komposer dunia? Tapi lihat, boleh jadi kesuksesan tidak selalu karena telinga yang bisa mendengar. Pernah mendengar Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang drop out dari SD. Dikeluarkan dari sekolahnya, dianggap guru-gurunya idiot. Sejak kecil menjual koran di kereta api dan menderita tuli pada telinganya. Thomas dipulangkan oleh gurunya ke rumah orang tuanya. Pernahkah sahabat semua membayangkan seorang anak dibawa oleh gurunya, diantarkan ke rumah orang tuanya, lalu disampaikan kepada kedua orang tuanya, Bapak, Ibu, anak Bapak, anak Ibu bodoh. Inilah kalimat yang pernah membuat Thomas harus bangkit dari penghinaan, dari peremehan orang lain terhadap dia. Bayangkan, diantar ke orang tuanya, diantar ke ibunya, guru-gurunya menyatakan Thomas bodoh. Sang ibu berkata tidak. Secara psikologis, ingat, motivasi orang tua adalah motivasi yang paling dahsyat. Saat Thomas diantarkan pulang ke rumahnya, ibunya berlutut di depan Thomas, lalu membuka punggungnya, memeluk tubuh anaknya sambil dibisikkan telinganya, wahai anak, engkau tidak bodoh, engkau jenius, engkau pintar. Thomas menaruh kepalanya di pundak ibunya. Hari itu energi perubahan muncul dalam dirinya. Sejarah mencatat Thomas telah mengalami lebih dari 500 kali kegagalan pada saat melakukan percobaan bohlam lampu. Akhirnya Thomas dinyatakan sebagai penemu bohlam lampu pertama di dunia. Anda tahu, sampai hari ini dunia ilmu pengetahuan memberi penghargaan kepada Thomas Alva Edison atas penemuan-penemuannya dengan jumlah penemuan sebanyak 1903 hak paten di bidang penemuan. Padahal Thomas menderita tuli, orang miskin disebut idiot. Pernah mendengar seorang yang sangat kita kenal sebagai seorang pengacara kelas dunia, namanya Helen Keller. Helen Keller adalah seorang pengacara yang menderita buta dan tuli. Bayangkan, menderita dan buta dan tuli, tapi Helen Keller masuk Guinness Book of Record karena sebagai seorang pertama yang memiliki kekurangan penglihatan, pendengaran, tapi bisa menjadi seorang pengacara kelas dunia. Jadi kalau abang tanya di dalam ruangan ini, orang yang buta bisa sukses, orang yang tuli bisa sukses, orang yang buntung bisa sukses, orang yang tidak punya kaki bisa sukses. Kenapa mereka bisa sukses?
karena Tuhan menitipkan kepada mereka sumber potensi berupa otak atau akal. Maaf, saya pernah berdiskusi dengan seorang dokter yang dokter, namanya Dr. Tauhidul Azhar. Dia seorang ahli mikrobiologi Indonesia dan masuk deretan ahli mikrobiologi dunia. Tinggalnya sekarang di Bandung. Pak Dokter, adakah orang yang lahir ke dunia tanpa otak? Itu pertanyaan saya. Sambil tersenyum Pak Dokter bilang begini, Pak Hendy, kalau Anda dapat ada orang lahir ke dunia tanpa kaki, itu biasa. Lahir ke dunia tanpa tangan itu pun bisa. Tapi Anda tidak akan pernah menjumpai ada orang yang lahir ke dunia tanpa otak. Maka sebenarnya ketika Tuhan menitipkan otak di kepala kita, Tuhan mempercayakan kepada kita untuk terpantaskan menjadi orang yang sukses. Di Cina ada seorang bayi lahir dengan berat badan hanya 500 gram alias 5 ons. Tangannya kecil, badannya kecil, seluruh tubuhnya kecil. Tapi takdir Tuhan yang Maha Kuasa, struktur otaknya sempurna sama seperti yang normal. Maka kalau orang tanyakan kepada seluruh adinda dalam ruangan ini, jawab, apakah Anda semua diberi Tuhan otak? Iya atau tidak? Berarti Anda punya potensi lebih sukses daripada mereka yang tidak punya tangan. Betul nggak? Semua tangan lengkap, semua kaki lengkap, semua bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, dan semua dititipkan otak. Harusnya kita bisa lebih hebat. Harusnya kita bisa lebih kuat. Pernah lihat seorang anak dengan kaki buntungnya lalu bermain piano, padahal dia menderita penyakit yang tidak bisa mengingat secara angka-angka. Kalau ditanya 6 kali 2, dia akan jawab 6. Kalau ditanya 2 tambah 3, dia akan jawab 4. Tapi bisa bermain piano, membuat orang-orang yang menonton menyaksikannya terkagum-kagum. Kenapa? Karena Tuhan menitipkan kecerdasan otak pada diri. Maka kalau abang bilang di sini, pantaskah Anda semua menjadi orang sukses? Bisa atau tidak? Mau atau tidak? Yes! Harusnya mau. Karena kalau tidak mau, untuk apa? Kalau abang tanya, Ika, pilih hidup menderita atau pilih bahagia? Pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Itu mental. Kalau hari ini Anda lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Itu hidup, itu pilihan. Siapapun mereka, apapun keyakinannya, apapun agama mereka, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin meraih impian mereka. Maka kalau semua sekarang punya otak, ternyata kecerdasan ini disebut dengan kecerdasan IQ atau intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Tapi dia ternyata punya otak juga dan cukup untuk jadi orang sukses. Ternyata orang yang punya otak hari ini hanya mampu mengantarkan dia sukses tidak lebih dari 10 sampai 20%. Seperti yang aku bilang, banyak orang yang punya otak belajar sungguh-sungguh, tapi ternyata juga jadi orang sukses hanya mengandalkan otaknya. Setahu saya, dalam sejarah mencatat dari 100 orang paling kaya di dunia berdasarkan majalah Forbes, saya punya data. Salah satu orang yang pernah menduduki berkali-kali menjadi terkait dengan namanya Bill Gates. Bill Gates itu tahu-tahu nggak? Drop out dari Harvard University. Drop out, tidak selesai, dikeluarkan. Bill Gates bersama Elon mendirikan Microsoft ini, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer. Dulu komputer sangat rumit. Bahkan tahun 80-an komputer beratnya paling sedikit, paling rendah, paling ringan itu 2,7 ton. Komputer 2,7 ton pertama di Amerika Serikat. Jadi kebayang kalau hari ini ketika Bill Gates dulu mengatakan suatu saat aku akan membuat komputer berada di setiap meja rumah orang, di jendela rumah orang, akan melihat orang-orang sedang menggunakan komputer. Saat itu orang-orang berkata, gila kamu Bill Gates, mana mungkin kau bisa membawa komputer seberat 2,8 ton itu, 2,7 ton itu berada di rumah-rumah orang yang sangat unik. Dulu komputer sistemnya tidak seperti sekarang. Dulu ada namanya Lotus, dulu ada namanya DOS, Disk Operation System, benar nggak? Kalau Anda percaya, siapa yang menjual DOS pada IBM? Itulah Bill Gates.
Pada saat itu DOS tidak ada. Tapi ketika IBM meminta kepada Bill Gates tolong buatkan sebuah konsep, dia buat ide namanya DOS, Disk Operation System. Bagaimana orang memasukkan data menggunakan disk yang sampai sekarang jadi CD, DVD dan flash disk, hard disk yang bukan lagi megabyte tapi sudah gigabyte, bahkan wah macam-macam saya nggak ngerti sampai bisa menyimpan data berjuta-juta. Teman-teman semua, betapa hari ini bahwa ketika orang memiliki kecerdasan otak dimaksimalkan luar biasa, tapi Bill Gates tidak hanya pakai otak. Maka Bill Gates benar-benar menjadi orang paling kaya di dunia, bukan mengandalkan otaknya belaka. Sejarah tercatat punya otak pintar, ranking 1 di kelas, belum tentu bisa jadi orang sukses. Apa faktanya? Tidak percaya? Tengok. Pada tahun 1905, Alfred Binet dan Theodore Simon mempublikasikan tes IQ yang menjadi rintisan bagi tes IQ seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Tes rancangan Binet menguji beberapa kemampuan seperti kosakata, pemahaman, serta hubungan verbal. Pada Perang Dunia Pertama tes IQ melejit popularitasnya karena digunakan untuk menyeleksi tentara. Secara harfiah IQ berasal dari dua kata, intelligence dan berarti kekuatan mental untuk memahami dan berpikir, sedangkan quotient berarti hasil bagi. Pada intinya, tes IQ adalah disability test, bukan ability test, untuk menguji apa yang tidak bisa, bukan apa yang kita bisa. Kebayang kalau orang hari ini tes IQ yang diuji apa yang dia tidak bisa, kira-kira rumit tidak? Rumit dong, menguji apa yang dia tidak bisa. Maka hari ini tes IQ dianggap sudah tidak lagi terpakai untuk menentukan kecerdasan seseorang. Jadi tolong, bahkan yang terakhir, tes IQ terlalu kecil untuk digunakan sebagai parameter kecerdasan. Jadi anak-anak di sekolah ini tolong jangan bangga kalau dia punya IQ yang tinggi, karena itu belum tentu buat dia sukses suatu saat nanti. Karena IQ hanya 10-20% saja. Perlu Anda ketahui, 100 orang paling kaya di dunia, semua ternyata tidak punya IQ yang tinggi. Semua tidak punya IQ yang tinggi. Sejarah mencatat, para dokter, profesor justru banyak bekerja kepada orang-orang yang tidak punya IQ tinggi. Apa rahasia? Ternyata ada kecerdasan yang berikutnya. Saya sedikit nangkahi, tapi tadi saya ingin buktikan bahwa IQ itu terbatas. Saya tes ya, Dek, 2 kali 2 berapa? 4. Luar biasa, pinter banget. Saya baru sekarang lihat ada 6, ditanya 2 kali 2 cepat kira dia jawab 4. Spektakuler. Luar biasa. Dek, 3 kali 3 berapa? Lebih cepat lagi. Bayangkan, 2 kali 2, 3 kali 3 cepat. 1 kali 1. Ini lebih garang lagi. Sambil tidak bisa melihat saya menjawab 1. Ini berarti orang-orang yang sebab ini pintar semua. Luar biasa. Siapa ya? 16 kali 19. Bukan karena dia tidak pintar, karena IQ kita terbatas. Kalau 3 kali 3, 2 kali 2 jangan sombong. Otak kita sudah terbiasa menyimpannya, betul tidak?